Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Lestari, NPM 2021215000114, kelas S2A kelompok 3. PPT ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Irwan Syagian MPD selaku dosen pengampu fonologi bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul bunyi pengiring dan kluster. Masuk pada materi pengertian bunyi pengiring atau bunyi sertaan. Chair Abdul tahun 2019 halaman 36. Bunyi pengiring adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh ikut sertanya alat-alat ucap lain ketika alat ucap pembentuk bunyi utama difungsikan. Oleh karena itu, ada yang mengistilahkan koartikulasi atau artikulasi sertaan, yaitu pengucapan dua bunyi yang berurutan secara tumpang tindih yang kualitasnya berbeda dari deretan bunyi yang diucapkan secara normal atau sempurna. Pengertian bunyi pengiring. Krida Laksana, Harimurti, tahun 2009, halaman 4. Bunyi sertaan merupakan salah satu jenis bunyi bahasa dalam fonologi. Bunyi sertaan adalah ketika bunyi diartikulasikan, maka akibat dari pengaruh bunyi berikutnya terjadi pula artikulasi lainnya. Muslih Mansur, tahun 2015. Bunyi sertaan juga dikenal sebagai bunyi pengiring atau bunyi koartikulasi atau artikulasi sertaan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa bunyi sertaan adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Macam-macam bunyi pengiring. A. Bunyi velarisasi. Chair Abdul tahun 2019 halaman 36. Bunyi velarisasi dihasilkan dengan cara lidah belakang menempel rapat pada velum sebelum dan sewaktu bunyi utama diucapkan. Sehingga ketika penempelan pada velum terdengar bunyi sertana X atau proses ketika pangkal lidah atau dorsum naik ke arah langit-langit lunak atau velum pada artikulasi primer. Contoh, bunyi M pada kata makhluk terdengar seperti bunyi MX sehingga ucapannya menjadi makhluk. B. Bunyi aspirasi. Chair Abdul tahun 2019 halaman 36 sampai 37. Aspirasi yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat rongga mulut terlalu keras sehingga terdengar bunyi sertaan H. Contoh, bunyi P pada awal kata bahasa Inggris peace terdengar seperti bunyi PH sehingga ucapannya menjadi peace. C. Bunyi retrofleksi. Krida Laksana, Harimurti tahun 2009 halaman 64. Bunyi retrofleksi atau bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara ujung lidah ditarik ke belakang ketika bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan KR. Contoh, bunyi K pada kata kertas terdengar seperti bunyi KR. Ucapannya menjadi kertas, jadi bunyi K telah diretrofleksi. D. Bunyi labialisasi. Chair Abdul tahun 2019 halaman 36. Bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan segera ketika bunyi utama diucapkan atau proses saat bibir membulat sehingga bunyi utama terdengar bunyi labial W. Contoh, bunyi T pada kata tujuan terdengar seperti bunyi TW sehingga lafalnya tujuan. Jadi bunyi T dikatakan labialisasi. Selain itu, perkataan yang mengandung vokal rangkap AU, UA, atau UI. Misalnya kaut, seluang, dan buih. E. Bunyi palatalisasi. Krida Laksana, Harimurti tahun 2009 halaman 64. Bunyi palatalisasi dihasilkan dengan cara lidah tengah dinaikkan dekat langit-langit keras atau palatum segera ketika diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan KY atau proses pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras atau palatum sewaktu artikulator primer berlangsung. Contoh, bunyi pada kata piara terdengar bunyi PY sehingga ucapannya piara. Jadi bunyi P telah dipatalisasi. F. Bunyi glotalisasi. Krida Laksana, Harimurti tahun 2009 halaman 64 yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sebelum bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi tanya atau proses penyertaan bunyi hambat pada glotis pada saat glotis tertutup rapat sewaktu artikulator primer berlangsung. Contoh, bunyi A pada kata akan terdengar sebagai bunyi A tanya sehingga ucapannya menjadi akan. Misalnya badak, percik, soal, keadaan, dan gemuk.
G. Bunyi nasalisasi Krida Laksana Harimurti tahun 2009 halaman 4. Bunyi yang dihasilkan dengan cara memberi kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum atau sewaktu-waktu artikulasi bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan M. Contoh pada konsonan hambat bersuara yaitu B, D, dan G sehingga menjadi kek, misalnya pada kata Bogor. Selain itu, yang pertama ada vokal yang mengikuti bunyi konsonan sengawan, ada malang, nasihat, nganga, dan nyanyi. Yang kedua ada vokal yang hadir selepas separuh vokal, ada lewah, kawin, kayu, dan wayangan. Pengertian kluster. Chair Abdul tahun 2009 halaman 15. Kluster adalah bunyi konsonan rangkap. Bunyi kluster merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang cara pelafalannya didasari oleh penuturnya. Hal ini didasarkan pada ketika bunyi kluster dilafalkan keliru, maka akan berdampak pada makna yang berbeda. Pengertian kluster. Hasan Alwi tahun 2000 halaman 52-53 bahwa kluster merupakan gugus konsonan yang memiliki kriteria dua konsonan atau lebih yang terletak berderet dalam silabel atau suku kata yang sama. Krida Laksana Harimurti tahun 2008 halaman 35 bahwa gugus konsonan nafas disebut konsonan kluster. Gugus konsonan dilafalkan secara terpisah, tidak dalam satu hembusan nafas. Sebaliknya, jika gugus kontoid diucapkan dengan satu tarikan nafas dinamai kluster. Gugus konsonan ialah dua konsonan atau lebih yang berurutan, tanpa disela oleh vokal dan berada dalam satu silabel yang sama. Di sini ada pola kluster. Chair Abdul tahun 2009 halaman 84-85. Dalam bahasa barat, baik bahasa Inggris, Belanda maupun Jerman, kluster ini sangat mewarnai struktur fonetisnya. Dalam bahasa Inggris misalnya, pola klusternya dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada kolom pertama ada K, yaitu ada S. Kolom kedua K itu terdiri dari P, T, dan K. Pada kolom ketiga K itu terdiri dari L, R, Y, dan W. Nih, di sini ada penjelasan pola klusternya. Chair Abdul tahun 2009 halaman 84-85. Rumus ini dapat dibaca kalau klusternya terdiri atas 3 konsonan. Maka kemungkinan struktur fonetisnya adalah konsonan pertama S, konsonan kedua P, T, atau K, dan konsonan ketiga L, R, Y, atau W. Misalnya SPL, SPR, STR, SKL, SKY, dan sebagainya. Kalau klusternya terdiri atas 2 konsonan, maka kemungkinan struktur fonetisnya adalah konsonan pertama P, T, atau K, dan konsonan kedua L, R, Y, atau W. Misalnya PL, TR, KW, KL, dan sebagainya. Di sini ada pengelompokan kluster. Chair Abdul tahun 2009 halaman 84-85. Muncul kluster dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: pengaruh struktur fonetis unsur serapan. Namun, pada umumnya kluster bahasa Indonesia seputar kombinasi berikut. A. Kluster yang terdiri dari dua kontoid. Kontoid pertama P, B, K, D, G, T, F, dan S. Kontoid kedua ada L, R, W, S, M, N, dan K. Di sini Chair Abdul contoh tahun 2009 halaman 84-85. Contoh kluster yang terdiri dari dua kontoid yaitu PL pada kata pleonasme, BL pada kata gamelan, KL pada kata klinik, GL pada kata global, PR pada kata produksi, BR pada kata obral, TR pada kata tragedi, GR pada kata grafik, FR pada kata frustasi, SR pada kata pasrah, PS pada kata psikologi, DR pada kata drama, KR pada kata Kristen, FL pada kata floral, KS pada kata ekstra, SL pada kata slogan, DW pada kata dwifungsi, KW pada kata kuintal. B. Kluster terdiri atas 3 kontoid yang berlaku menurut Chair Abdul tahun 2019 halaman 84-85 adalah kontoid pertama S, kontoid kedua T atau P, kontoid ketiga R atau L. Contoh, STR pada kata strategi, SPR pada kata sprinter, SKR pada kata skripsi, SKL pada kata sklerosis. Pelafalan kluster. Krida Laksana Harimurti tahun 2008 halaman 63. Kluster GL pada awal kata global dan tengah kata isoglos dihasilkan dengan pita suara tidak bergetar ketika menghasilkan bunyi G oleh sebagian penutur, maka bunyinya menjadi global dan isoglos. Kluster PL pada awal kata pleonasme, tengah kata kompleks dihasilkan dengan menambahkan bunyi E di antara P dan L oleh sebagian penutur, maka bunyinya menjadi pleonasme dan kompleks. Pelafalan kluster Krida Laksana Harimurti tahun 2008 halaman 63.
Kluster KL pada awal kata klimaks dihasilkan dengan menambahkan fonem E di antara fonem K dan fonem L oleh sebagian penutur bahasa Mandarin, maka bunyinya menjadi kelimaks. Fonem ini pada tengah kata maklum dihasilkan dengan menambahkan fonem A di antara fonem K dan fonem L, maka bunyinya menjadi makalum. Kluster BR pada awal kata Brahmana dan tengah kata obral dihasilkan dengan pita suara tidak bergetar ketika menghasilkan bunyi B oleh sebagian penutur, maka bunyinya menjadi Brahmana dan opral. Krida Laksana Harimurti tahun 2008 halaman 63. Kluster PS pada awal kata psikologi dan tengah kata skripsi dihasilkan dengan menambahkan bunyi I di antara P dan S oleh sebagian penutur, maka bunyinya menjadi psikologi dan skripsi. Ada juga yang menghasilkan dengan menambahkan bunyi A di antara P dan S, maka bunyinya menjadi psikologi dan skripasi. Kluster KW pada awal kata kwitansi sebagai semua penutur yang diteliti dapat melafalkannya dengan tepat. Bunyi ini pada tengah kata takwa dihasilkan dengan menghilangkan bunyi K oleh sebagian penutur, maka bunyinya menjadi tawa. Jenis kluster dan distribusinya, huruf gugus konsonan KH di awal kalayak, kalik, kas, khilaf, kutbah, di tengah akhirat dahlil, mukhalaf, mukhalafah, mukhalif, di akhir barzak, farsak, mansuk, tarik, nasak. NG di awal ngaben, ngeong, ngiang, ngoko, di tengah angan, ajengan, ingat, ongeh, di akhir abang, akang, beting, cacing. NY di awal nyala, nyaman, di tengah banyu, bonyok, di akhir tidak ada. SY di awal syahdu, syiwa, di tengah asyik, isya, di akhir arashi. Penjelasan, Chair Abdul tahun 2019 halaman 86-87. Karena kosakata asli bahasa Indonesia tidak mempunyai kluster, maka ketika menggunakan kluster kata-kata serapan penutur bahasa Indonesia cenderung untuk mendua sukukan dengan menambahkan E di antaranya. Misalnya kata perangko sering diucapkan perangko, slogan diucapkan selogan, klinik diucapkan klinik. Simpulannya, bunyi utama adalah bunyi sertaan, adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh ikut sertanya alat-alat ucap lain ketika alat ucap pembentuk bunyi utama difungsikan. Oleh karena itu, ada yang mengistilahkan koartikulasi atau artikulasi sertaan, sehingga bunyi tersebut dapat dikelompokkan, sedangkan kluster atau konsonan rangkap 2 atau lebih merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang disadari penuturnya dan memiliki beberapa kontoid. Berikut ini ada daftar pustakanya. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Mohon apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.